Iya, ini judulnya perbedaan pandangan PSI dan atau versus PDIP ya terhadap caleg mantan koruptor. Banyak yang tanya kenapa cuma PDIP? Ya karena PDIP yang memberikan tanggapan, yang memberikan statement itu adalah Pak Hasto Kristianto tentang caleg koruptor ini. Jadi kita atau saya hanya menanggapi tanggapan dari Pak Hasto Kristianto. Waktu itu di tahun 2019, disebut tahun politik juga karena ada pemilu 2019. Ini banyak caleg yang sibuk berkampanye dari hampir semua parpol, termasuk waktu itu ada Partai Berkarya dengan calegnya waktu itu Agus Karmawan SH. Banyak caleg dari semua parpol memberi janji-janji kepada para konstituennya selama kampanye. Boleh berkampanye, kata Bawaslu, asal bukan di tempat ibadah dan sekolah. Tak boleh bagi-bagi amplop. Nggak boleh bagi-bagi amplop nih. Maksudnya tentu amplop yang berisi uang, yang bukan amplop berisi kata-kata mutiara gitu. Termasuk yang tidak boleh adalah berjanji mau kasih uang nantinya. Nah, ini dia. Singkat cerita, selama kampanye tahun 2019 itu, Bawaslu mendapati banyak kasus pelanggaran. Ini seturut kajian Bawaslu tentunya. Terjaringlah politisi-politisi pelanggar aturan pemilu tahun 2019, termasuk saudara Agus Karmawan SH. Semua diproses, semua caleg-caleg yang melanggar itu diproses, tapi tidak sampai masuk bui. Bahkan masih dari mereka semua ini masih terus jadi politisi. Beberapa dari mereka masih jadi politisi sampai sekarang. Dan dinamika politik menjelang pemilu 2024 ini telah melabuhkan Agus Karmawan SH ke PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Kasusnya ini bukanlah kasus korupsi yang ditangani KPK, bukan. Beda dengan 15 mantan napi korupsi yang baru-baru ini, yaitu bulan Agustus 2023 ini, diumumkan oleh ICW, Indonesia Corruption Watch. Ini kasusnya sudah inkrah ya, sudah lewat pengadilan. Ke-15X atau mantan napi korupsi itu dicalekkan kembali oleh parpol setelah melewati proses saringannya masing-masing. Walaupun kita tahu bahwa yang independen atau DPD ini pun banyak yang terafiliasi dengan parpol tertentu. Jadi sebetulnya independensinya pun ya agak kita pertanyakan ya. Nama-nama ke-15 mantan napi korupsi itu adalah, ini daftar sementara ya, juga termasuk yang DPRD, belum termasuk yang DPRD ini. Ini sumbernya dari Detik News Minggu 27 Agustus 2023. Dari Partai Nasdem ada Abdillah dari Dapil Sumut 1. 2. Abdullah Puteh juga dari Nasdem, Dapil Aceh 2. 3. Rahutman Harahap, Dapil Sumut. 4. EF Hidayat dari Dapil Jabar 9. 5. Budi Antoni Aljufri dari Dapil Sumsel, Sumatera Selatan 2. Itu dari Partai Nasdem. Dari Partai PKB ada Susno Duaji, Dapil Sumsel 2. Lalu dari Partai Golkar ada Nurdin Halid, Dapil Sulsel 2. Dari Partai PDIP ini ada Al-Amin Nasution dari Jateng 7 dapilnya. Dan Rohmin Dahuri dari Jabar 8. Nah, Pak Rohmin Dahuri ini mantan menteri kalau nggak salah ya. Itu tadi dari PDIP ya. Lalu caleg independen atau untuk DPD, Dewan Perwakilan Daerah ya, ada Patrice Rio Capella dari Dapil Bengkulu. Patrice Rio Capella ini dulu Nasdem ya. Dan Dodi Rondonuwu dari Dapil Kaltim. Yang ketiga ada Emir Muiz, Dapil Kaltim. Emir Muiz ini terafiliasi dengan PDIP kalau nggak salah. 4 ada Irman Gusman dari Dapil Sumatera Barat. Kelima ada Cinde Laras Yulianto dari Dapil Yogyakarta. Dan keenam ada Ismet Abdullah dari Dapil Kepulauan Riau. Ini bagaimana proses seleksinya oleh partai politik. Seperti yang sudah pernah kita katakan, ini kan ibarat memasang maling yang sudah pernah ketangkap untuk dijadikan satpam di rumah kita. Nampaknya pandangan Pak Hasto Kristianto, beliau adalah sekjen PDIP ya, berbeda dengan PSI. PSI nggak mau pasang caleg mantan napi korupsi. Beliau malah bilang bahwa memasang nama mantan napi korupsi ini di daftar caleg PDIP lantaran partainya itu sudah mempertimbangkannya dengan seksama. Wih,
mempertimbangkan dengan seksama. Kata beliau, kata Pak Hasto, jadi dari PDI Perjuangan kita mempertimbangkan dengan saksama mereka yang memang di masa lalu punya persoalan dengan hukum itu dengan menjalani tindak keputusan dari pidana tersebut itu oleh lembaga pemasyarakatan kan juga diminta dan diproses menjadi rakyat Indonesia yang baik, yang sadar hukum. Kata Hasto di DPP PDIP Jakarta Pusat. Ini kita kutip dari Detik News, Senin 28 Agustus 2023. Ini argumentasi Pak Hasto ini agak berputar-putar dan membingungkan, memang, maaf ya. Kita kembalikan saja ke inti persoalannya, bahwa ini soal komitmen partai politik dalam pemberantasan korupsi. Iya, komitmen pemberantasan korupsi, komitmennya. Korupsi sebagai extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa, bukan kejahatan yang biasa-biasa saja gitu. Nah, bagaimana sikap parpol terhadap kejahatan yang luar biasa ini supaya ada efek jerahnya? Demikian kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.